Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku semua, dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini seperti biasa pukul 5 pagi, sebelum saya membawakan kisah-kisah yang menarik dari diri saya sendiri ataupun orang lain, saya akan menceritakan bahwa memberikan kabar bahwa hari ini, pagi ini, Blue Health saya sudah hijau, artinya sudah selesai masa karantin yang selama 3 minggu kemarin, dan hari ini sudah boleh aktivitas seperti biasa, bekerja di kedai, di toko swalayan, supermarket, the mall, Utama Grand, Brunei Darussalam. Oke, pada pagi hari ini kisah yang akan saya bawakan, cerita yang akan saya bawakan adalah temanya mengalir begitu saja. Judul nanti akan saya berikan di saat aku upload video. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan ceritakan. Setelah kemarin terhenti di pengkasusan rekan-rekan saya, rekan-rekan security di PT Exxon Jaya di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Selama beberapa bulan dari kejadian itu, akhirnya saya mengundurkan diri dan alhamdulillah dapat sertifikat dari perusahaan, dari PT Cakrayuda, dari manajemen PT Cakrayuda, dan buat semacam kayak apresiasi untuk diri saya sendiri bahwa saya pernah menggeluti bidang profesi security di luar dari gaji yang mungkin kecil, 1,5 juta, potong 200, tapi intinya tetap bersyukur lah pernah melalui berbagai macam pekerjaan, profesi, dan itu memacu diri saya sendiri khususnya agar lebih baik ke depannya di bidang kerja, di bidang pekerjaan apapun itu, apa saja. Dan setelah saya mengundurkan diri, resign dari PT Cakrayuda, saya di kampung halaman selama 6 bulan sebelum pada akhirnya berangkat menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pada saat itu tahun 2012 bulan Maret saya mengundurkan diri dari PT Cakrayuda, dan selama 6 bulan sebelum saya berangkat untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, saya sempat bekerja serabutan di kafe, di rumah makan, di sekitaran Banyumas, Purwokerto dan sekitarnya. Ya seperti sebelum-sebelumnya, untuk gaji waiters di kafe atau rumah makan di Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya, basic gajinya adalah tidak sampai 1 juta. Ya karena saya orang yang suka mencari ilmu, mencari pengalaman, suka tantangan, suka mencoba hal baru, ya saya mencobanya. Dan saya suka mencoba hal-hal yang untuk masuk ke sana itu mudah, hanya
berbekal lamaran, berkas-berkas yang saya sudah siapkan, syarat-syarat yang tidak terlalu rumit, pasti akan saya coba. Tapi kalau untuk yang syarat-syarat yang cukup rumit ataupun harus ada psikotes, tes akademis, tes tertulis, itu saya mengakui, saya jujur, saya di bidang akademis kurang begitu, ya bukan akademis saja lah, intinya seperti matematik, seperti tes-tes yang membutuhkan kecerdasan dan kepintaran ilmu matematiknya ataupun fisikanya ataupun yang lain, intinya yang tes tertulis yang saya pernah sendiri mengalaminya waktu saya masuk ke sebelum saya masuk ke PT Bangun Mulia Abadi. Saya sebelumnya sempat mendaftar ke PT Astra Honda Motor. Tempat pendaftarannya dulu di SMK swasta, yaitu SMK 751 dan SMK 752 Purwokerto. Saya dengan rekan saya ada Gilang, ada Rahmat Bito, itu ada Ade Purwono, ada banyaklah rekan-rekan saya. Dan saya merasa, ternyata mungkin waktu sekolah dulu saya bandel, saya baru merasa di tes-tes masuk ke Astra Honda Motor itu harus membutuhkan skill untuk mengerjakannya, nggak cuma asal menjawab pertanyaan yang mudah-mudah saja, tapi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang rumit, seperti ada gambar teknik, ada matematik, ya pokoknya perpaduan yang komplit lah. Jadi saya merasa di sana saya nggak merasa nggak bisa menjawabnya, atau kebodohan saya, ataupun memang sayanya yang tidak pintar, ataupun banyaklah faktor-faktor yang saya merasa pesimis itu, bahwa saya tidak bisa masuk ke PT yang besar karena saya sadar diri saya tidak berkapasitas di sana. Kayak bahasa yang bagus ya, intinya saya tidak bisa lah begitu saja, karena masuk ke PT besar ya mereka dari pihak manajemen perusahaan pasti menyortir, memilih dari sekian ribu pendaftar pelamar, itu pasti yang akademisnya bagus, pintar, attitude-nya bagus, karakternya bagus. Ya mungkin dari sekian ribu pendaftar pelamar ya yang bagus-bagus dan yang beruntung juga, mungkin ada faktor keberuntungan juga. Intinya 90% kriteria bagus dari calon karyawan perusahaan mereka harus diseleksi dengan benar, dan saya tidak termasuk orang-orang yang pintar bagus untuk perusahaan mereka. Ya intinya saya merasa bersyukur lah untuk sudut pandang yang sekarang, dengan pekerjaan yang saya punya sekarang, rezeki yang saya punya sekarang. Intinya yang sejarah yang pernah aku lalui, pernah aku lewati,
saya jadikan pembelajaran bahwa tidak semua orang itu harus mencapai impiannya, keinginannya, apa yang dia harapkan. Ya, karena mungkin jalan yang Allah berikan ya seperti yang sudah saya lewati lah, mungkin seperti itu. Kita hanya bisa bersyukur dan tetap berjuang, tetap semangat, tetap menjalani hidup itu. Karena orang-orang sukses pun nggak selamanya mulus-mulus saja, seperti Dedi Mahendra Desta, atau kita kenal lebih akrabnya dengan nama Desta. Dia dulu mungkin punya cita-cita jadi insinyur. Dia pengen kuliahnya di ITB kalau nggak salah, Institut Teknik Bandung. Tapi Allah berkehendak lain, dengan dia tidak diterima di ITB karena IPK-nya nggak nyampe. Akhirnya Desta mendaftar kuliahnya di IKJ, Institut Kesenian Jakarta kalau nggak salah. Dan sekarang dia sukses dengan cara dia itu, dengan menjadi seniman. Yang awalnya dia adalah seorang pembawa acara, tapi walaupun dia cuma seniman, pembawa acara radio dan presenter, host dari TV ke TV, tapi intinya dia tetap menerapkan totalitas, mentalitas yang kuat, disiplin, dan konsisten. Dan itulah yang membawa dia sesukses sekarang. Itu sudut pandang kita sebagai penggemar ataupun penonton ataupun audiens ataupun ya orang biasa yang yang selalu menonton konten channel YouTube mereka ataupun acara mereka, Tonight Show. Jadi seolah-olah kita tahu latar belakang mereka, sejarah mereka. Ya kita ambil yang positifnya saja sih, ya seperti itu tadi yang sudah saya sebutkan. Intinya sikap disiplin, mentalitas kuat, bagus, konsisten, dan kreatif, dan selalu menggali potensi diri, apa yang bisa kita gali dari diri kita untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan ya cukup menarik lah untuk pembahasan kali ini, dari awalnya dari diri saya sampai melebar ke mana-mana, sampai ke public figure seperti Dedi Mahendra Desta. Ya karena saya suka dengan menganalisis diri saya sendiri ataupun keadaan lingkungan ataupun karakter orang lain. Ya walaupun mungkin masih banyak kekurangan dari dalam diri saya, dalam artian dari pembawaan pembicaraan saya, pembawaan cara saya berbicara, cara saya membawakan topik pembahasan. Mohon kritik dan sarannya dari rekan-rekan semua, karena saya sangat berterima kasih untuk kritik dan sarannya, masukannya. Bagi saya itu hal yang membangun untuk saya ke depannya. Jadi untuk tema pada hari ini itu dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.